Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabi Botanop. Kembali lagi dengan saya Yuda Ningrat di channel Ningrat Zone, channel yang akan membahas dunia kesusastraan dan kebahasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan fungsi dan manfaat dari sastra. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya sastra memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi turunan. Untuk fungsi utama dapat kita lihat pada 4 pendapat ahli berikut. Yang pertama oleh Horatius yang menyebutkan bahwa sastra itu punya dua fungsi, yaitu dulce et utile, atau kalau kita menggunakan bahasa Inggris sweet and useful. Sweet artinya manis dan indah. Dalam beberapa pembahasan diartikan pula dengan menghibur ya, atau juga bisa disebut menyenangkan dan nikmat. Sedangkan useful artinya berguna. Nah, kemudian oleh Bresler ia menyebutkan bahwa sastra itu to teach atau mengajar, dan to entertain atau menghibur. Adapun oleh Alan Poe, ia mengatakan bahwa fungsi sastra sebagai didaktik heresy, artinya menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Jadi sastra di samping memberikan kesenangan bagi pembacanya, juga berdaya guna bagi kehidupan. Sedangkan menurut Sarumampait bahwa sastra memampukan manusia untuk menjadi lebih manusia. Artinya apa? Bahwa sastra akan memberikan sebuah suplai batin untuk mengenal diri sendiri dan berbagai masalah kehidupan. Jadi, sastra akan memberikan nasihat dan penanaman moral etika ataupun hal-hal positif lainnya untuk diteladani. Oleh sebab itu, sastra dapat dikatakan sebagai media hiburan yang mengajar sekaligus media pengajaran yang menghibur. Berdasarkan fungsi utama tadi, maka fungsi sastra dapat kita turunkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi estetis. Artinya, sastra menampilkan sebuah keindahan melalui bahasa-bahasanya yang memikat. Kemudian yang kedua adalah fungsi etis. Artinya, sastra memberikan nasihat yang dapat diteladani. Kemudian fungsi didaktis atau fungsi pendidikan dan pengajaran yang dapat diperoleh dari membaca karya sastra. Kemudian yang keempat adalah fungsi reflektif. Artinya, membaca karya berarti membaca pantulan problem kehidupan. Dengan membaca karya sastra, kita dapat mengetahui tradisi, gambaran alam, sejarah, bahkan pola pikir sebuah masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreatif, yaitu sastra akan membawa kita untuk menjelajah dunia yang dibuat oleh sastrawan dalam karyanya. Dalam hal ini, sastra banyak dijadikan sebagai bacaan pengisi waktu, media luapan perasaan, serta wahana hiburan dan relaksasi diri tentunya. Berdasarkan fungsi sastra, maka kita dapat menarik manfaat seperti yang dijelaskan oleh Karno, yaitu sastra sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai kebudayaan. Sebagai ilmu artinya sastra sebagai salah satu disiplin ilmu yang dapat diajarkan di bangku sekolah. Sebagai seni, artinya sastra dapat dinikmati oleh banyak orang karena keindahannya. Nah, sebagai kebudayaan, artinya sastra mencakup segala kehidupan manusia, baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, sastra sejajar dengan bahasa sebagai pemersatu bangsa, sarana pergaulan, alat komunikasi antar bangsa maupun antar negara. Secara batin, sastra dapat dipahami sebagai sarana aktivitas dalam membina sikap mental seseorang, mental masyarakat, dan mental bangsa. Baik, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Salam Tabi Botanop.